Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mari kita akan dengarkan pernyataan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama, terutama Kiai Haji Said Akil Siraj tentang demokrasi yang berada di Indonesia sekarang. Oke, kita langsung ke videonya. Negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, wajib hukumnya setiap warga negaranya dengan tanpa terkecuali untuk berkomitmen terhadap kokohnya demokrasi dan tegaknya keadilan sosial. Demokrasi harus dijunjung tinggi. Keadilan sosial harus diimplementasikan dengan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Semua warga bangsa harus mendapatkan hak dan menjalani kewajiban yang sama, serta harus tak patuh terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum dan pelanggaran yang menyalahi norma-norma keadilan dan tidak bisa dibiarkan. Negara tetap harus tegak berdiri dengan tata kelola yang demokratis, adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya alam maka untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bentuk kezaliman yang tidak bisa ditolerir. Saya ulangi, penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bentuk kezaliman yang tidak bisa dibenarkan. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagaimana diperintahkan untuk berbuat adil sebagai parameter ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa qul taqwa. Jangan kamu berbuat tidak adil kepada orang yang tidak menyukaimu, yang tidak mendukungmu, maka berlakukanlah kepada semuanya. Islam sangat mendorong tumbuh berkembangnya demokrasi, dan demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana perintah musyawarah dalam mengambil keputusan, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hendaknya kamu sekalian selalu bermusyawarah dalam mengatasi persoalan. Islam mengutuk keras kewenangan, otoritarisme, sikap semena-mena, dan semuanya merupakan tanda egoisme sendiri. Penegakan hukum dalam Islam adalah mandat kehidupan yang harus dijalani. Memberi peringatan dan kritik terhadap situasi sosial, terhadap realitas demokrasi, dan kritik terhadap penyelenggara negara yang disinyalir tidak selaras dan atau menabrak konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah sikap yang tidak dilarang dalam Islam. Mengkritik merupakan manhajul naqd, manhajul jarhi wan naqd. Itu dibenarkan dalam Islam. Sejauh tetap menggunakan tata cara yang santun dan konstitusional. Rakyat tidak boleh dibungkam dan pemerintah tidak boleh anti kritik, karena pemerintah adalah pelayan umat atau khadimul ummah. Keresahan sosial akibat ketimpangan demokrasi dan meluasnya praktek oligarki ekonomi, pelanggaran konstitusional dan perundang-undangan yang menimbulkan kegaduhan rakyat nasional, berkembangnya praktek mafia hukum khususnya dalam konflik agraria, ketidaknetralan, pemihakan dan intervensi oknum penyelenggara negara dalam Pilpres 2024 telah menyeret pada kondisi kebangsaan yang prihatinkan, yang disinyalir mulai bergerak menuju ketidakteraturan sosial dan mengarah pada ketidakpatuhan sosial dan berpotensi chaos. Pembiaran terhadap kondisi tersebut sangat dilarang oleh Al-Quran, sangat dilarang oleh Al-Islam, oleh haq walau kana murra. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, perlindungan dan rasa aman dan nyaman. Pembiaran terhadap kondisi tersebut akan berdampak sistemik terhadap masa depan demokrasi dan masa depan keadilan sosial di Indonesia. Mendasar pada hal tersebut di atas, dengan niat hifdzuddin wad daulah, himayatul ra'iyah, himayatul sya'b wal ra'iyah, serta dengan spirit hubbul watan wal iman, semangat nasionalisme yang tinggi, dengan dan atas nama cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini ulama-ulama lembaga persahabatan ormas Islam memandang perlu menyerukan kepada seluruh umat, seluruh warga bangsa dan para penyelenggara negara untuk bersama-sama
berkomitmen. Satu, menjunjung demokrasi dan menegakkan konstitusi dengan cara-cara yang konstitusional. Dan bila nyata-nyata terjadi pelanggaran, segera ambil tindakan seadil-adilnya, selaras hati nurani rakyat. Dua, mewujudkan pemerataan ekonomi dari mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tiga, memberantas mafia hukum, mafia tanah, dan praktek oligarki yang merugikan bangsa, serta mengakhiri berbagai kesewenang-wenangan yang merugikan kepentingan rakyat. Empat, mewujudkan penyelenggaraan oknum penyelenggara negara dalam Pilpres tahun 2024, serta menyuruhkan untuk menghentikan pemihakan oknum-oknum penyelenggara negara terhadap salah satu pasangan calon presiden atau wakil presiden agar demokrasi dapat tegak dan pemilu bermartabat. 5. Menghentikan berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan dan atau pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan oligarki dengan dalih apapun. Mendukung berbagai upaya pemihakan terhadap masa depan dan wajib dan nasib rakyat dengan memberikan afirmasi, proteksi, dan fasilitasi lapangan kerja lebih luas, terjamin, dan berkelanjutan. Bukan hanya melanggengkan praktek pemberian bantuan yang hanya menimbulkan efek ketergantungan baru dan mudah diklaim sebagai bantuan personal dan atau kelompok tertentu. 7. Negara harus hadir untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial. Penyelenggara negara tidak boleh anti kritik dan harus lebih tegas memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman, damai, dan tanpa ada kecurangan. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. 8. Jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan serta mewujudkan situasi damai dan menjaga tata kelola negara secara konstitusional. 9. Mengajak seluruh warga bangsa untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan menolak money politik, sekaligus menyerukan kepada semua umat untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa aman, damai, makmur, dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian petisi ulama untuk demokrasi dan keadilan sosial disepakati dan dikeluarkan sebagai gerakan moral, kritik sosial, dan advokasi keumatan demi dan untuk terwujudnya masa depan Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Mendasar pada pada hal tersebut, LPOI akan mengawal gerakan ini melalui organ Gerakan Sosial Demokrasi Muslim Indonesia atau Gersosdem Indonesia yang akan bergerak secara masif dan struktur di seluruh Indonesia. Jakarta, 7 Februari 2024. 1. Said Akhil Sirod, Ketua Umum LPOI. 2. Dr. Ing Bina Suhendra, Bendahara Umum, ditandatangani. 3. Denny Sanusi, Sekjen LPOI, ditandatangani. 4. Yusnar Yusuf, Profesor Yusnar Yusuf, Al-Wasliyah. 5. Haji Abdullah Zaidi dari Al-Irsyad. Ke-6 Haji Muhammad Yunus, HBMI. 7 Bakhtiar Al-Irsyad juga. 8 Sami Masih, betul ya, Sami Masih PT. 9 Muhammad Khalif Ibrahim SII. 10 Baharudin Husain IKADI. 11 Dado Binagama IKADI. 12 Yance Andrianto PUI. 13 Dr. Haji Fahmi Islam IKADI. 14 Muhammad Yasir Ibrahim SII. 15 Ibnuddin Iddat HBMI. 16 Muhammad Mukhlas HBMI. 17 Wisdan Al-Wasliyah. 18 Samsuddin Al-Wasliyah. 19 Dr. Muslihan NWDI NWDI. 20 Husni Haris
NWDI, Lalu Mahdi NWDI. Ke-22 Naskian Junaidi Perti. 23 Dr. Anwar Sanusi Perti. 23 Cecep BPK MPI. 25 Jamwir A. Tanjung Al-Ittihadiyah. 26 Muhammad Faisal Persis. 27 Oke Setiadi Matul Anwar. 28 Rahmat Faisal Asosiasi Media Muslim. 29 Imam Piduduh Wakil Sekretaris LPUI. 30 Kiai Haji Ahmad Syadil Karim Matul Anwar. 31 siapa? Sarjanuddin Al-Ittihadiyah. 32 Junaidi NWDI. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu dia tanggapan dari Kiai Haji Said Akil Siraj ya teman-teman, tentang pemilu yang telah dilaksanakan dan seluruh ulama itu di Nahdlatul Ulama bersatu demi demokrasi yang adil dan jujur ya, semuanya. Semoga semuanya cepat selesai masalahnya, dan semoga semuanya sehat selalu. Siapapun yang jadi presiden semoga yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next videonya. Kita akan bongkar terus masalah tegakkan keadilan ya teman-teman.